Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tentang isim mansub yang ke-10, yaitu munada. Langsung saja, munada atau panggilan, seruan adalah isim yang terletak setelah salah satu huruf nida atau huruf seruan. Contohnya, ya Rasulullah. Ya-nya ini adalah huruf nida, maka Rasulullah ini menjadi munada. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ya Habiballah, wahai kekasih Allah. Nah, ya Rasulullah, ya adalah harfun nida, Rasulu adalah munada, wahwa mudhaf, Allahi-nya adalah mudhaf ilaihnya, gitu. Kemudian huruf-huruf nida, yang pertama adalah huruf A, ini untuk memanggil jarak dekat. Contohnya, Abdallahi ukhtub, wahai Abdullah, tulislah. Kemudian huruf aya, haya, dan ai untuk memanggil jarak jauh. Contohnya, ya Abdullah, hal tasma' sauti, wahai Abdullah, apakah kamu mendengar suaraku? Gitu ya. Tasma'u ya, tadi saya sampaikan tasma'u. Karena saya baca wakof maka tasma'. Kemudian yang ketiga huruf iya. Ini untuk memanggil jarak dekat dan jauh, dan ini huruf ya ini adalah yang familiar di kita. Contohnya ya Abdullah asri, wahai Abdullah asri, cepatlah. Macam-macam munada. Nah, munada ini ada 5 macam. Yang pertama adalah munada mudhaf. Munada ini digunakan jika keadaannya idhofah, mudhaf mudhaf ilaih. Contohnya hari sulail. Ini kan mudhaf mudhaf ilaih ya, hari su mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Jika ditambah dengan huruf nida, maka menjadi ya harisal lail. Munada jenis ini i'rabnya adalah mangsub. Kalau kita lihat di situ yang berwarna merah, harisanya di fathah yang berarti mangsub. Maka ya harisal lail. Kemudian contoh lainnya ya Rasulullah, ya Habiballah, gitu ya. Kemudian yang contoh macam yang kedua dari munada yaitu munada syabih bil mudhaf. Contohnya ya musafiron ila Makkah, wahai musafir ya wahai musafir ke Mekah, gitu. Lafaz musafiron sebagai munada ini disempurnakan dengan kata ila Makkah yang membuat pengertiannya lebih lengkap, seperti mudhaf digabungkan kepada mudhaf ilaih, seakan-akan ya musafiro Makkah, gitu ya. Oleh sebab itu ini disebut dengan syabih bil mudhaf, yaitu mirip dengan mudhaf. Nah, munada jenis ini i'rabnya mangsub. Maka kalau kita lihat di situ musafiron itu adalah di fathah, makanya mangsub. Ini munada syabih bil mudhaf. Yang ketiga munada nakiroh ghairu maksudah. Fahami, nakiroh itu tidak beralif lam, tapi ghairu maksudah, tidak bermaksud. Nah, munada jenis ini digunakan kepada kata umum yang tidak dimaksudkan kepada orangnya, seperti kita memberi nasihat kepada seseorang secara umum. Contohnya ya musri'an, wahai orang yang terburu-buru, fil ajalati, di dalam ketergesaan, an-nadamah, ada penyesalan. Nah, munada jenis ini i'rabnya mangsub. Kalau kita lihat di situ musri'an di fathah, maka i'rabnya adalah mangsub. Itu nakiroh yang ghairu maksudah. Sedangkan yang keempat, munada nakiroh maksudah. Nah, nakiroh maksudah itu berarti dia bentuknya nakiroh, tidak beralif lam, kemudian bermaksud kepada siapa kita menyampaikan. Oke, kita baca. Munada jenis ini digunakan kepada kata umum yang dimaksudkan orangnya, seperti kita menyuruh kepada orang yang dimaksud tetapi tidak memanggil namanya. Contoh, ya rojulu, wahai pemuda, ambillah buku. Khud al-kitabah, ambillah buku. Nah, lafaz rojulu inilah bentuknya nakiroh dan kita bermaksud menyampaikan kepada orang tersebut. Atau seperti kita memberi nasihat secara umum tapi dimaksudkan kepada kelompok tertentu. Contohnya ya rijalu, wahai pemuda, ta'allamu, belajarlah. Jadi ini juga walaupun bentuknya jama, tetapi kita menyampaikan secara spesifik kepada rijal tersebut. Nah, munada jenis ini i'rabnya adalah mabni dengan alamat rofa, mabni dengan ciri rofa. Mabni dengan ciri rofa itu tentunya contoh ya laibu, wahai pemain, wahai satu pemain. Maka mabninya alamat rofanya adalah domah, maka mabniun ala domi karena dia isi mufrad. Kemudian jika seandainya dia musanna, ya laibani, wahai dua pemain, nah maka mabninya dengan alif karena memang dia isi musanna. Kemudian ya laibun, wahai para pemain, gitu ya. Dan dia mabninya adalah dengan wau
karena dia bentuknya jamak mudzakkar salim. NB ingat tanwinnya dihilangkan, kata laibun menjadi laibu. Ya, jadi alamat rofaknya domah, mabninya kalau isim mufrad mabninya dengan domah, kalau musanna mabninya dengan fathah, kalau jamak mudzakkar salim mabninya dengan wawu tentunya. Contoh lain pada jenis ini terdapat pada saat kita menyebut al-asmaul husna. Ketika kita bilang itu kan kita menyampaikan maksudnya adalah kepada Allah. Maka ini kategorinya adalah munada nakiroh yang maksudah karena kita bermaksud kepada Allah. Contohnya ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Maka kalau kita baca di al-asmaul husna itu ya Rahmanu, ya Rahimu, ya Maliku, ya Kudusu, ya Salamu, ya Muhaiminu dan sebagainya. Termasuk juga ketika kita menyampaikan menyampaikan menyebutkan nama seseorang ya Muhammadu, ya kalau itu nanti masuknya ke alam ya, nanti akan kita bahas. Kalau yang kelima adalah Muhammad munada alam mufrad. Munada jenis ini digunakan kepada isim alam. Salah satunya nama orang tadi yang sempat saya ralat, contohnya ya Adamu, ya Ibrahimu begitu. Tetapi dia berkeadaan mufrad. Mufrad di sini yang dimaksud adalah bukan tersusun dari idhofah atau syabih bil mudhof ya, yang dimaksud dengan mufrad ini. Contohnya ya Adamu, ya Muhammadu, ya Khalilu, ya Aliyu, ya Musa, ya Isa, ya Makkah, ya Tarim gitu. Jadi dia bentuknya munada, alam mufrad ya. Adam, Muhammad, Khalil, dan tanwinnya juga dihilangkan ketentuannya. Munada jenis ini i'rabnya mabni dengan alamat rofa. Contoh ya Muhammadu, ya Muhammadani, ya Muhammaduna, wahai satu Muhammad, wahai dua Muhammad, wahai tiga Muhammad gitu. Banyak Muhammad. Ingat tanwinnya dihilangkan, kata Muhammadun menjadi Muhammadu, ya Muhammadu begitu. Nah, ini gambarannya tabel-tabel munada ada 5. Yang pertama adalah mudhaf, i'rabnya mansub. Ya harisal laili, ya Rasulullah, ya Habiballah. Kemudian syabih bil mudhaf, ya dha'ian kitabuhu, wahai yang hilang bukunya. Gitu ya, karena dia syabih bil mudhaf. Kalau seandainya kita ubah menjadi mudhaf ilaih seperti seakan ya dha'i al kitabi gitu ya, wahai yang kehilangan bukunya. Kemudian yang ketiga nakirah ghairu maksudah. Ini i'rabnya mansub, ya musri'an fil ajalahan nadamah. Kita menyebutkan ya musri'an ini nakirah tetapi tidak kita maksudkan karena itu adalah nasihat secara umum. Sedangkan yang keempat adalah nakirah maksudah. Ini i'rabnya mabniun ala alamat raf'i, seperti kita menyampaikan kepada orang tertentu. Ya rijalu ta'allamu, di situ gambarannya. Kemudian yang kelima alam mufrad mabni dengan ciri rofa juga, ya Aliyu, ya Hasanani, ya Muhammaduna begitu ya. Kemudian tambahan, jika isim beralif lam maka tidak boleh langsung menjadi munada. Contoh ar-rajulu, kemudian kita tambahkan munada menjadi ya ar-rajulu, tidak begitu. Tetapi harus ditambahkan ayyuha atau ayyatuha. Ayyuha untuk mudzakkar, ayyatuha untuk muannas. Contohnya al-kafirun, ini adalah mudzakkar, maka ditambahkan ayyuha. Al-kafirun ini adalah beralif lam. Maka tidak bisa kita sebut ya al-kafirun, maka tambahkan ayyuha, ya ayyuhal kafirun. Sedangkan untuk muannas dengan ayyatuha, lihat di lafaz an-nafsu ini beralif lam. An-nafsu kita tahu dia adalah muannas, maka menggunakan ayyatuha. Ya ayyatuha an-nafsu al-mutmainnah, dengan kedudukan ya-nya adalah harfun nida, ayyunya itu atau ayyatu ya, ayyu ya, ya ayyuha. Ya-nya harfun nida, ayyunya adalah munada, sedangkan ha-nya adalah harfu tanbih. Nah, kemudian ke yang kedua, terkadang huruf nida tidak disebutkan dalam satu kalimat. Contoh kalimat asalnya, ya Muhammadu iqra, wahai Muhammad iqra. Ini adalah kategori jenis munada yang kelima ya, alam mufrad. Ya Muhammadu iqra. Kadang tanpa huruf nida, jadi langsung Muhammadu iqra, Muhammad iqra gitu. Tapi tetap dalam terjemahannya ada wahainya. Ya ayyuhat talamid ijtahidu. Kadang ya-nya dibuang menjadi ayyuhat talamid ijtahidu. Ya Aba Abdillah, wahai bapaknya Abdullah, kul, makanlah gitu. Nah, maka iya-nya dibuang. Kemudian ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan ini yang familiar di kita, sering kita baca, kita doakan, kita berdoa dengan kata tersebut.
Tetapi mungkin kita bertanya, kenapa Rabbana? Kenapa di fathah? Ternyata asalnya ya Rabbana, dan ini masuk kategori munada yang idhofah mudhaf ilaih ya. Ya Rasulullah, ya Robba. Nah, makanya di fathah Rabbana. Kemudian ketika ya-nya dihilangkan, maka jadilah Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Contoh di atas tetap diberi arti wahai dari huruf nida yang dibuang di situ. Jadi, walaupun tulisannya Rabbana, tapi dalam terjemahannya tetap ada kata wahainya, ya-nya gitu ya. Ya, seakan-akan ada ya di situ. Wahai Tuhan kami, gitu. Kemudian yang ketiga, jika munada disandarkan kepada ya mutakalim, maka huruf nida dan ya mutakalim boleh dibuang. Contoh, ya sodiqi, wahai temanku. Kemudian ya munadanya dengan ya mutakalim, ya saya, itu dibuang. Maka jadilah sodiqi, wahai temanku. Ya ibana ammi, ya-nya dibuang. Ya munada dan ya mutakalim, maka jadilah ibana ammi, wahai anak pamanku. Ya Robbi, ya Robbi. Ini yang familiar di kita. Asalnya ya Robbi, wahai Tuhanku. Kemudian dibuang ya munada dengan ya mutakalim, maka jadilah Robbi. Robbi zidni ilman, Robbi firli, Robbi irhamni. Maka mungkin kita sering bertanya-tanya, kenapa lafaz Robbi ini di kasroh? Ternyata asalnya adalah ya Robbi. Maka contoh di atas tetap diberi arti wahai dan ku dari huruf nida dan iya mutakalim yang dibuang. Maka kalau kita lihat tulisan Robbi, walaupun tulisannya Robbi, itu di dalam terjemahannya ada wahainya dan ada ku-nya. Sehingga diterjemahkan Robbi itu wahai Tuhanku, ada ku-nya begitu. Kemudian khusus lafaz Allah hanya menggunakan huruf nida iya. Contohnya ya Allah. Biasanya untuk karena kan ada beberapa huruf nida ya, khusus untuk lafaz Allah hanya menggunakan ya. Jadi tidak menggunakan huruf nida lainnya. Biasanya untuk memanggil lafaz Allah menggunakan Allahumma. Contohnya kul Allahumma fatiras sama dan sebagainya. Kemudian contoh lain munada dalam Al-Qur'an. Ini banyak sekali. Ya ahlal kitabi, kategorinya mudhaf ya, mudhaf mudhaf ilaih ya. Keterangan itu adalah bukan mudhaf ini seharusnya adalah idhofah maksudnya ya, mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ini perlu diperbaharui, perlu direvisi tentunya. Idhofah maksudnya, walaupun ini insya Allah bisa difahami ya. Mudhaf yang dimaksud adalah idhofah mudhaf ilaih. Ya ahlal kitabi, mudhaf ilaih. Ya Bani Israila. Maka ya Bani Israila ini adalah mudhaf ilaih. Seperti ya Rasulullah. Nah, lalu kenapa di situnya Bani? Nah, kita sudah mempelajari tentang namanya apa itu namanya jamak mudzakkar salim. Kemudian ada yang namanya mulhaq jamak mudzakkar salim, di antaranya adalah lafaz banu. Jadi kalau jamak mudzakkar salim kan muslimun, muslimin, muslimin. Maka ada yang seperti jamak mudzakkar salim, di antaranya adalah ahlun, ahlin, ahlin. Kemudian banu, bani, bani, begitu. Nah, maka bani ini dalam keadaan mangsubnya adalah bani. Banu marfu, bani mangsub, bani majrur, begitu ya. Kalau kita lihat kalau kita gambarkan di tabelnya begitu. Nah, maka bani ini dalam keadaan mangsub. Nah, ya Rasulullah di fathah mangsub. Nah, maka bani pun dalam keadaan mangsub. Kemudian Israel, baninya adalah mudhaf, Israel adalah mudhaf ilaih, karena Israel adalah jamak isim ghairul munsharif, maka majrurnya dengan fathah. Maka jadilah ya Bani Israila. Jadi Bani Israel adalah kategori idhofah mudhaf ilaih. Kemudian ya jibalu awabi ma'ahu wat-thair, ini adalah di dalam Al-Qur'an. Nah, ini adalah nakirah maksudah, karena memang yang dimaksud disampaikan yang dimaksud memang kepada gunung. Kemudian ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, karena yang dimaksud adalah memang betul kepada api, maka itu adalah nakirah bentuk maksudah, dan alamat munadanya itu sudah jelas marfu dengan alamat ciri rofa. Ya Adamu, nah ini Adam, maka kategorinya alam mufrad. Ya Maryam, alam mufrad. Ya ayyuha al-muzammil, di dalamnya ada alif lam al-muzammil, maka ditambahi ayyuha.
Yusuf a'rid an hadza. Nah, ini adalah kategori alam mufrad tetapi dengan hadfin nida. Aslinya ya Yusuf. Kemudian Rabbana ini juga kategori idhofah mudhaf mudhaf ilaih dengan membuang harfun nida. Asalnya adalah ya Rabbana. NB lafadz bani adalah bentuk nasab dari kata banu, mulhaq jama mudzakkar salim. Ya, ini dia keterangan tentang di nomor 2 itu tadi. Kemudian munada yang diidhofahkan kepada ya mutakalim. Munada yang diidhofahkan kepada ya mutakalim ada beberapa bentuk. Yang pertama adalah isim sahih. Jika ya mutakalim diidhofahkan kepada isim sahih bisa 4 keadaan. Yang pertama, ya mutakalimnya tetap dan disukun. Ya ibadi ini haramtu azulma ala nafsi. Hai, wahai hamba-hambaku. Ini yang standarnya ya. Kemudian yang kedua, bisa juga ya mutakalimnya dibuang. Contoh, ya ibadi fattakuni. Wahai hamba-hambaku, di situ ada ku-nya di dalam surat Az-Zumar ayat 16. Jadi ya mutakalimnya dibuang. Asalnya ya ibadi gitu. Kemudian yang ketiga ya mutakalimnya tetap ada tetapi di fathah. Contohnya ya ibadiyalladzina asrafu. Walaupun memang ini bentuk fathahnya ini alasannya adalah karena ketemu dengan alif lam. Kita sudah mempelajari tentang di video sebelumnya tentang sukun yang berubah. Di antaranya sukun itu bisa berubah menjadi fathah jika terdapat pada ya mutakalim. Contohnya nikmati allati, maka menjadi nikmati allati. Subhana rabbi al-azim, maka menjadi subhana rabbiyal azim. Jadi di fathahnya ini karena alasannya bertemu dengan hamzah wasal ya sebenarnya. Dan salah satu hamzah wasal adalah kategorinya adalah alif lam. Ini sudah pernah kita bahas. Kemudian juga bisa ya mutakalim itu diganti dengan alif dan huruf sebelumnya di fathah. Contoh ya hasrota. Ini ya hasrota ini awalnya hasroti. Kemudian ya mutakalimnya diganti dengan alif maka menjadilah hasrota. Begitu ya, dan huruf sebelumnya di fathah. Tadinya hasroti diubah ya-nya menjadi alif, kemudian huruf sebelumnya di fathah, maka jadilah hasrota. Ini dalam Al-Qur'an ada ya hasrota amat besar penyesalanku gitu, ada ku-nya. Kemudian ya mutakalim juga diganti dengan alif lalu dibuang dan huruf akhirnya diharokati fathah sebagai dalil dibuangnya alif. Contoh ya gulamu, wahai pemudaku. Nah, ini kita ambil dari sebelah kanan. Asalnya ya gulami, kemudian ya-nya diganti menjadi alif, maka menjadi ya gulama, gitu ya. Alifnya dibuang, maka jadilah ya gulam. Kemudian huruf akhirnya di fathah, maka jadilah ya gulama. Maka tulisan ya gulama ini apa namanya diartikan sebagai wahai pemudaku. Kemudian bagaimana jika bentuknya isim mu'tal akhir? Ya mutakalim yang idhofahkan kepada isim mu'tal yaitu maksur dan mangkus, maka iya-nya wajib ada dan dia di fathah bukan yang lainnya. Contoh al-fatah. Prosesnya ya fatah ditambah iya, maka jadilah ya fatah ya. Al-hami ya hami menjadi ya hami. Ya, tentunya ini karena bertemu dengan dua iya maka ditasydid kemudian di fathah ya hamiyah. Adapun fatah di situ yang asalnya alifnya berbentuk bengkok, fatah begitu, kemudian diubah menjadi alif yang lurus, maka jadilah ya fatah ya. Al-hami, ya hami, ya hamiyah, begitu. Itu prosesnya. Kemudian jika terdapat pada isim sifat, ya mutakalim yang diidhofahkan kepada isim sifat, yang kategori isim sifat kita sudah pelajari, diantaranya adalah isim fa'il dan isim maf'ul, maka ia itu wajib ada dan disukun atau di fathah. Contoh isim fa'il mutakalim ya. Dari kata takallama ya takallamu, isim fa'ilnya adalah mutakalim. Ya mutakalim ditambahi iya, maka jadilah ya mutakallimi atau ya mutakallimiyah. Bisa disukun, bisa di fathah. Kemudian yang kedua, jika bentuknya isim maf'ul, contohnya mukromun. Mukromun adalah isim maf'ul dari akroma yukrimu, maka prosesnya ya mukromun ditambah iya, maka jadilah ya mukromi. Maka boleh juga ya mukromi ya. Kemudian untuk bentuk khusus lafadz abun dan umun, ini yang pertama boleh iya-nya tetap dan disukun. Ya abi, ya umi. Atau iya-nya dihilangkan. Ya abi, ya umi. Atau iya-nya tetap dan di fathah.
ya abiya, ya umiya, atau ya-nya diganti alif, huruf sebelumnya di fathah, ya aba, ya umma. Kemudian boleh juga ya-nya diganti ta yang di kasroh, ya abati, ya ummati. Maka ada ya abati ini ra'aitu ahada asyara kaukaban, begitu. Kemudian ya-nya diganti ta kemudian di fathah menjadi ya abata, ya ummata, atau ya-nya diganti dengan hasaktu ketika wakof, ya abah, ya ummah. Penjelasan lengkap tentang wakof ada di buku Al-Fahmu 2, H Saktu. Contohnya gini, H Saktu itu wa ma adro kamahiyah fa ummuhu hawiyah wa ma adro kamahiyah. Wa ma adro kamahiyah asalnya adalah wa ma adro kamahiyah ditambahi H Saktu, maka jadilah mahiyah, begitu. Maka lafadz mahiyah itu bukan mahiyatun, tapi mahiyah, haknya adalah disukun karena bentuknya memang hak ya, huruf hak, bukan huruf tak marbutoh. Nanti bisa dipelajari di buku Fahmu 2. Kemudian bentuk yang lainnya diidofakan kepada mudhaf yang beria mutakalim. Jika munada diidofakan ke isim lainnya yang beria mutakalim, maka ia-nya harus tetap ada. Contoh, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku atau keponakan ya. Ya ibna akhi, kecuali lafad ibnu ummi dan ibnu umma, ibnu am. Huruf iya-nya boleh tetap atau dihilangkan. Nah, ketika ia dihilangkan, maka harokat sebelumnya bisa fathah atau kasroh. Contoh, kita ambil dari sebelah kanan ya. Ya ibna ummi, wahai anaknya, wahai anak ibuku, gitu. Nah, jika iya-nya dihilangkan, dia bisa kasroh, bisa fathah, maka menjadi ya ibna ummi atau ya ibna umma. Kemudian contoh, ya ibna ammi, ya ibna ammi. Kemudian ketika ya-nya dihilangkan menjadi ya ibna ammi atau ya ibna amma, begitu. Nah, rumusan ini dibuat karena memang di dalam Al-Qur'annya ada di situ di surat Al-A'raf dan surat Toha, qala ibna umma innal qauma stad'afuni, begitu, wahai putra ibuku. Qala ya ibna umma, ya ibna umma, begitu ya. Selesai sudah pembahasan tentang munada dengan kata kunci. Munada itu adalah seruan. Kalau kita membahas kembali, mengulang kembali, maf'ul bih adalah objek, maf'ul fih adalah zorof, maf'ul li ajli karena, maf'ul mutlak adalah masdar, hal adalah keadaan, tamyiz menjelaskan yang samar, mustasna adalah pengecualian, kemudian khobar karena isim inna saya rasa tidak perlu dibuat kata kunci, kemudian yang terakhir adalah munada. Kata kuncinya adalah seruan. Kemudian mengi'rab munada, yang pertama munada dengan bentuk mudhaf, yaitu idhofah ya, mudhaf ilaih. Ya Rasulullah, Rasul mudhaf, Allah mudhaf ilaih. Ya Musa, kemudian bentuk syabih bil mudhaf, ini bisa dilihat sendiri contohnya. Nanti untuk lebih jelasnya bisa miliki bukunya. Kemudian munada dengan bentuk nakirah ghairu maksudah juga ada contohnya. Kemudian munada dengan bentuk nakirah maksudah juga sudah ada contohnya. Kemudian munada dengan bentuk alam mufrad juga, ya Hasanu Hasin kitabataka, wahai Hasan, perbaguslah tulisanmu, itu ada contohnya. Kemudian munada yang hurufnya dibuang atau diganti, itu secara spesifik kita contohkan. Kemudian itu Allahumma, kemudian ayyuha annas, juga dengan bentuk ayyuha ya. Itu tentang munada secara lengkapnya, tentunya untuk memahami insya Allah mudah masalah mengi'rab ini, karena contoh mengi'rab caranya sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Tentunya harus menyaksikan video tutorial ini harus dari awal. Jadi jangan sampai langsung ke video yang tinggi, tapi bertahap dari video yang awal. Semoga bermanfaat. Di video selanjutnya kita akan mempelajari tentang la nafil jinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.